Tanggal Hijriahnya itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. 9. Jadi 17 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat dan tanggalnya tanggal 9 Ramadan. Jadi pada saat itu umat Islam di Indonesia sedang berpuasa. Dari yang menentukan tanggalnya itu termasuk diantaranya adalah para ulama kita, ulama-ulama kita dulu. Jadi bukan kemerdekaan itu yang memberikan adalah bukan hanya Bung Karno dan Hatta saja. Yang merumuskan tanggalnya itu adalah termasuk para ulama-ulama kita. Kiai Haji Abdus Salam, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Ki Agus, Ki Bagus, ada lagi Kiai Mukti dari Muhammadiyah, dan para ulama-ulama lain termasuk para habaib juga, termasuk diantaranya Habib Luar Batak, Habib Hussein Abu Bakar Al-Andalus, termasuk diantaranya yang memperjuangkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tanggal 9 Ramadan itu berarti 10 pertama bulan Ramadan yang Allah sedang menurunkan apa? Rahmatnya. Makanya kemudian pada teks proklamasi itu, ya, itu bunyinya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di teks proklamasi itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ulama kita yang ngasih. Ya, termasuk di antaranya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika ditanya, Kiai, kenapa atas berkat rahmat Allah? Karena kita sedang berada di 10 awal Ramadan, supaya orang-orang ingat bahwa kemenangan kemerdekaan itu hadiah dari Allah pada bulan Ramadan. Jadi kita merayakan kemerdekaan itu bukan sia-sia, termasuk banyak dapat pahala, karena kita melestarikan ajaran-ajaran para ulama kita. Ya. Maka kalau terjadinya di 17 Ramadan mungkin kata-katanya beda, atas berkat maghfirah Allah, mungkin begitu, ya, karena 10 Ramadan yang ke. Nah itu salah satu mujizat para ulama dalam menentukan tanggalnya di bulan yang berkah. Yang kedua, apa arti merah putih? Ibu pakai merah putih tahu nggak artinya apa? Nah, tahunya adalah merah berani, putih suci. Padahal lebih dalam dari itu maknanya luar biasa. Hakikat merah putih itu luar biasa, ya. Siapa yang menentukan warna merah putih? Ini belum beres, belum, ya. Kan akhir katanya. Yang menentukan siapa merah putih? Menentukan merah putih siapa? Ada yang bilang Ibu Fatmawati itu, padahal bukan. Ibu Fatmawati cuma menjahit doang. Ya, yang menentukan warnanya siapa merah putih? Ya, yang menentukannya adalah para ulama kita. Jadi pada saat Indonesia mau merdeka, itu para ulama berkumpul di Jakarta. 11 orang para ulama kita, termasuk diantaranya Habib Arif Luar Batak, itu berkumpul mereka. Ya, 11 orang ini menentukan kita ini mau merdeka, mau berjuang untuk melawan penjajah. Kalau kita mau berjuang melawan penjajah, kalau masih bercerai-berai, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Maka untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kejayaan itu harus bersatu. Bersatu, jangan bercerai-berai. Maka Al-Quran itu menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Al-Quran tidak menyatakan bersatulah kalian, tidak ada. Kenapa? Kalau bersatu sulit. Kenapa? Orang itu pasti ada yang namanya gesekan-gesekan. Maka kata Allah, untuk menyatukan itu harus dikasih satu pegangan. Mau dia beda rasnya, beda sukunya, beda pandangannya, biarin. Kalau dia pegangannya sama, insya Allah bisa
bersatu. Maka kata Al-Quran apa? Kalau pengen bersatu, pegang aja yang namanya tali Allah, yaitu Al-Quran. Kalau berpegang sama Al-Quran, insya Allah akan selamat, akan merdeka, akan jaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber keadilan, Al-Quran sumber kemenangan, Al-Quran sumber kemuliaan. Makanya akhirnya para ulama kita terinspirasi dari ayat wa'tasimu bihablillah. Mereka terinspirasi bagaimana kalau kita tentukan alat untuk pemersatu kita. Kalau nggak ada alatnya, sulit bagi kita untuk bersatu. Maka akhirnya para ulama merumuskan gimana kalau kita bikin bendera, kita kibarkan bendera, kita umumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka, maka kita harus mengibarkan bendera di tiap-tiap rumah kita. Maka akhirnya para ulama bikin bendera. Kemudian mereka bingung warnanya apa. Akhirnya para ulama, para habaib itu beristikharah. Ya, jadi bendera merah putih itu hasil istikharahnya para ulama. Bukan asal aja, udah merah putih aja dah, biar keren misalnya, biar ngejreng misalnya, ya kan? Bisa tidak. Hasil istikharah para ulama. Ketika istikharah, kemudian para ulama membaca sebuah kitab hadis dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zawaliyal ardh, telah mengumpulkan kekuasaan untukku. Zawaliyal ardh masyariqaha wa magharibaha, telah mengumpulkan kekuasaan untukku dari barat sampai di. Artinya apa? Allah akan memberikan kejayaan dalam bagi umat Islam di timur ataupun di barat, di Syam ataupun di Romawi. Timur barat itu antara Syam dan kemudian beliau melanjutkan wa a'tani al-kanzain, dan Allah memberikan pusaka untuk memberikan dua pusaka. Wa a'tani al-kanzain, memberikan dua pusaka untukmu, al-ahmar wal abyad. Pusakanya apa? Pusakanya merah dan putih. Subhanallah. Ternyata merah putih itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi merah putih ini warnanya siapa? Warnanya umat Islam. Ya, Rasulullah yang menyampaikan. Bahkan para ulama mengambil intisari bahwa pusakanya Rasulullah, benderanya Rasulullah itu adalah merah dan putih. Akhirnya Habib Hussein luar batang, para ulama sepakat menentukan bahwa yang menjadi pemersatu untuk bangsa kita adalah bendera merah putih. Maka diumumkan sama para ulama kita, udah mulai sekarang kibarkan bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Diumumkan ketika sholat Jumat, diumumkan semuanya, jadi tiap rumah memasang bendera merah putih. Makanya sampai sekarang kalau menjelang 17 Agustus kita ngapain? Memasang bendera merah putih. Lomba masang bendera merah putih. Kenapa? Mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para ulama kita. Ya, mungkin selama ini tahunya pokoknya 17 Agustus pasangannya merah putih. Tapi kita nggak tahu ya bahwa di balik itu ternyata ada sejarah, ya, ada jasa para ulama-ulama kita. Ya, insya Allah kalau kita melakukan itu akan menjadi jariah dan pahala untuk kita. Ya, karena kita menjalankan apa yang dititahkan oleh para ulama-ulama kita, bukan perintahnya Pak RT, Pak RW, ya. Ya, jadi biar ibu tahu bahwa merah putih itu adalah bersumber dari Rasulullah SAW.
Ya, makanya semenjak itu setiap ada orang yang baru lahir, ada orang yang kemudian berulang tahun, bikinnya bubur merah putih. Orang yang katanya mau ganti nama, bikinnya bubur merah putih. Kenapa? Menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Nah itu kira-kira ya prolognya yang saya mau menyampaikan supaya ibu tahu ya bagaimana latar belakang sejarah kemerdekaan bangsa kita dan bagaimana filosofi atau alasan kenapa kita harus pakai baju merah. Kenapa Bu? Karena banyak ajaran-ajaran yang bilang ngapain orang pasang bendera merah putih, ya nggak boleh itu tauhid katanya, berhala nggak boleh dihormati. Padahal hakikatnya kita bukan hormat kepada benderanya, kita menghormati jasanya para pahlawan dan para ulama. Makanya orang yang berjuang untuk kemerdekaan itu dikasih nama pahlawan. Kenapa itu? Diambil dari kata pahlawan. Orang yang pahalanya banyak, ngalir terus. Ya, kenapa? Karena apa yang kita nikmati hari ini itu adalah buah dari perjuangan para ulama dan pejuang kita. Ya, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa mewarisi perjuangan dan darah untuk bisa sama-sama membebaskan diri kita dari segala macam penjajahan yang hari ini masih ada, yang masih dijajah dengan rasa malasnya, yang masih malas-malas kalau mengaji, yang masih suka bergantung misalnya sama sesuatu, yang masih cinta banget sama kita. Mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan ini kita bisa merdeka lahir dan baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, hari ini kita menghabiskan pelajaran ya. Kemarin sampai surat Al-Lahab. Ya, udah habis belum ya? Seingat saya belum. Ya, lupa kelamaan libur ya, hampir sebulan 2 bulan. Ya baik, sampai surat Al-Lahab. Kalau yang masih ada lembarannya boleh dibuka, yang nggak ada nanti disimak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, surat ini bercerita tentang seseorang yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah pamannya dari Rasulullah SAW yang beliau juga pemuka Quraisy tinggi, ya petingginya orang Quraisy. Nah Abu Lahab ini kenapa sampai diturunkan surah dengan namanya Abu Lahab? Apakah dia orang yang mulia atau yang sebaliknya? Kenapa? Karena Allah itu ketika menyebutkan dalam Al-Quran nama seseorang, gitu ya, menyebutkan dengan namanya, itu berarti ada sesuatu yang penting. Baik pentingnya karena dia orang baik, atau pentingnya karena supaya orang itu bisa mengambil pelajaran dari orang ini. Seperti disebutkan nama Fir'aun. Kenapa? Supaya orang tahu kejahatan yang dilakukan Fir'aun luar biasa. Dan kenapa disebutkan Abu Lahab? Supaya orang bisa mengambil pelajaran bahwa ada orang yang mencintai Nabi, orang yang mencintai Nabi, tapi ketika diajak untuk masuk Islam, ternyata menjadi orang yang paling depan untuk menolak. Ya. Dan di antara sebab turunnya adalah ketika baginda Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Rasul itu ketika berdakwah pada mulanya itu periodenya masih periode yang sembunyi-sembunyi. Jadi masih sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah itu harus punya strategi, nggak asal-asalan, nggak asal teriak, ayo masuk Islam, enggak. Ada strateginya. Yang pertama sembunyi-sembunyi sampai kemudian pada tahap Allah memerintahkan, wahai Muhammad, anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan, kasih tahu keluarga kamu yang paling dekat, ashiratakal aqrabin, yang paling dekat. Kenapa? Karena keluarganya baginda Rasul yang dekat-dekat, jadi paman-pamannya beliau banyak yang belum masuk Islam. Maka Allah memerintahkan itu.
gitu ya. Nah itu sesuatu yang sebetulnya sangat berat. Kita itu masih tahu orang lain sama masih tahu keluarga sendiri. Susahan mana? Keluarga. Ya. Kalau orang lain kita ibaratnya nggak kenal gitu ya. Kalau keluarga kan beratnya luar biasa. Keluarga kita ada yang salah atau ada yang keliru gitu ya. Kita masih tahu tuh rasanya agak sungkan gitu. Ya agak sungkan. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberi peringatan kepada pamannya Abu Lahab. Kemudian akhirnya Rasulullah ya karena diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah naik ke Jabal Safa Marwah, gitu ya. Naik ke Jabal Safa, kemudian di situ Rasulullah menyeru, ya. Di sini ada di halaman 617. Rasulullah menyeru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Malik, wahai Bani keturunan dari Fihr, keturunan dari Malik, orang-orang Quraisy yang mulia, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, lau akhbartukum, kalau saya memberitahukan kepada kalian semua, kalau di belakang ini, di belakang bukit ini ada tentara berkuda yang akan siap menyerang kalian, kira-kira kalian akan percaya atau tidak? Di hadapan orang-orang Quraisy ditanya sama Rasulullah. Orang-orang Quraisy jawab apa? Bala, tentu kami akan percaya. Kenapa? Mereka percaya. Ya, secara pribadi Rasulullah itu orang yang sangat dikagumi di kalangan masyarakat. Gitu ya. Rasulullah orang yang sangat sangat jujur. Ya. Sampai musuh-musuhnya beliau itu orang-orang yang kafir, ya orang-orang Yahudi itu percaya banget sama Rasulullah. Maka kalau Rasulullah ngomong, mereka akan percaya. Tapi kemudian setelah itu Rasulullah berkata apa? Wahai sekalian, ya, wahai sekalian keturunan orang Quraisy, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu aku pengen kasih tahu nih. Aku pengen kasih peringatan bahwa akan ada azab yang sangat pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara itu Rasulullah mengambil hatinya dulu. Kalian percaya nggak sama saya? Percaya. Kalau saya kasih tahu akan ada azab, kalian gimana? Mau ikut saya atau enggak? Oh, kemudian apa jawabnya orang Quraisy? Mereka langsung marah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah melawan atau berlawan gitu ya, berpaling daripada ajaran nenek moyangnya. Dan yang paling terdepan saat itu untuk menjawab dan menentang Rasulullah adalah siapa? Yang menjawab terang-terangan di hadapan Rasul adalah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, alihada jama'atun. Apa cuma karena begini? Ya, karena mau ngajak supaya beriman sama Allah, kamu capek-capek ngumpulin kita. Ya, kalau bahasa kita ini apa-apaan kan Muhammad. Ya, cuma karena perkara mau beriman aja kamu pakai ngumpulin orang begini. Marah dia. Tabban laka ya Muhammad. Kata Abu, celakalah kamu wahai Muhammad. Kalau cuma begini doang gitu ya, diremehkan sama Abu Lahab. Maka akhirnya Allah turunkan ayatnya mulia, tabbat yada Abi Lahab. Rasulullah ingin membalas bahwa yang celaka itu bukan Muhammad SAW, tapi siapa? Engkau wahai Abu Lahab. Celaka yada Abi Lahab. Dua kali watabnya. Yang pertama tabatnya artinya doa, ya, doa artinya Allah benar-benar akan menjadikan dia celaka, ya, supaya dia celaka. Yang kedua tabatnya artinya adalah betul-betul Allah memastikan bahwa dia pasti akan celaka. Dua kali diulangnya. Ya. Nah, kenapa disebutin namanya Abu Lahab? Siapa nama aslinya? Abu Lahab. Nama aslinya adalah
Abdul Uzza. Ya. Jadi nama aslinya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Ya. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena yang pertama adalah itu kunyah beliau. Orang kalau manggil beliau Abu Lahab. Orangnya itu soalnya kayak asap-asap yang di atas api yang putih. Orangnya putih kemerah-merahan. Arab yang mungkin bule sedikit gitu ya, Bu. Itu fisiknya cakep gitu ya. Abu Lahab, kasih nama Abu Lahab. Lalu kemudian ada yang mengatakan Abu Lahab itu karena Allah ingin memberikan bahwa tempat kembalinya dia adalah kepada Lahab, api neraka. Lalu yang ketiga, kenapa disebutin kunyahnya, julukannya, bukan nama aslinya? Karena di kalangan bangsa Arab menyebutkan nama itu lebih mulia dibandingkan dengan nama kunyahnya, nama panggilannya. Jadi Allah tak pengen menyebutkan Abu Lahab dengan sesuatu yang mulia. Ya. Lalu yang keempat, karena arti Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza. Sementara Uzza itu adalah berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Maka Allah tidak memanggilnya dengan nama Abdul Uzza, tapi namanya Abu Lahab. Itu ya, Bu. Nah itu tabbat yadaa Abi Lahab wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, tidak berguna anhu maluhu, tidak berguna harta-hartanya Abu Lahab. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Jadi ketika kemudian diturunkan ayat tabbat yadaa Abi Lahab wa tabb, gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Lahab, ya wahai Abu Lahab, engkau akan celaka kalau engkau tidak mau masuk Islam dan terus-terusan menggangguku, maka engkau akan diberikan oleh Allah siksaan yang luar biasa nanti di akhirat. Kemudian Abu Lahab bilang apa? Kalau begitu nanti saya akan mengerahkan harta saya akan mengeluarkan harta benda saya akan menjaga diri saya dengan anak-anak saya supaya saya tidak merasakan siksaan api. Itu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sama Allah menganggap bahwa hartanya itu bisa menjaga dia. Makanya orang yang tidak beriman, dia mati-matian ngumpulin harta, mati-matian buat dunia luar biasa. Kalau buat dunia apa aja dilakuin, yang halal sampai yang haram dilakuin. Yang penting apa? Yang penting saya bisa dapat harta yang itu orang yang sudah dibudakin oleh maka Allah menjawab, harta kamu kelak gak akan bisa berguna wahai Abu Lahab. Mau sebanyak apapun harta kamu gak akan bisa menghalangi dari Abu Lahab. Termasuk pemantasan. Apa itu pemantasan? Artinya adalah anak-anakmu. Pemantasan itu artinya adalah anak-anak. Karena Abu Lahab ini orang yang sangat cinta sekali sama anaknya, dan dia menganggap anaknya kelak bisa membantu dia. Abu Lahab punya anak 3. Satu namanya Uqbah, yang kedua namanya Utaibah, yang ketiga namanya Mu'attab. Yang Utaibah sama yang Mu'attab ini masuk Islam, bahkan syahid, dikatakan syahid. Ya. Yang Utaibah ini ngikutin siapa? Ngikutin bapak. Karena bapaknya dendam sama Rasulullah, akhirnya tuh anak jadi apa? Ikut-ikutan dendam. Sebelum Rasulullah menyerukan dakwahnya, Utaibah ini menikah dengan putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini paman sekaligus besannya Rasul, nikah sama anak Rasul yang namanya Ummu Kulthum, sempat menikah.
Nah, ketika kemudian diajak beriman tidak mau, diceraikanlah istri. Ya, jadi Abu Lahab marah sama anaknya. Ya, kamu kalau mau ikutin bapak, kalau pengen selamat, ya, pengen dapat warisan bapak, ya, ceraiin istri kamu. Jangan ikutin Nabi Muhammad, jangan ikutin Muhammad. Diceraikanlah istri. Maka akhirnya ceraikanlah istrinya itu. Yang kemudian si Utaibah, ya, ini orang yang juga paling depan untuk apa? Dia mengatakan bahwa ya Muhammad, aku pasti akan terus-menerus menyiksamu. Aku pasti akan terus-menerus mengganggumu, wahai Muhammad. Ya, sampai kemudian Rasulullah itu sempat kesal luar biasa sama Utaibah, mantunya sendiri. Tapi mantu yang apa? Mantu yang durhaka. Gitu ya. Saking kesalnya Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma sallit alaihi kilabak. Ya Allah, ini Utaibah tolong dong nih, ya, kasih pelajaran dia dengan apa supaya dia itu diterkam dengan hewan-hewan buas. Maka akhirnya si Utaibah ini meninggalnya karena diterkam dengan harimau. Diterkam oleh harimau. Ketika dia mau pergi ke wilayah Syam untuk berdagang, di perjalanannya ternyata si Utaibah diserang oleh harimau yang ganas yang luar biasa. Ya, nah itu. Jadi Allah sedang menerangkan akhir hayat atau akhir hidup orang-orang yang menentang ajaran, akhir kehidupan orang-orang yang tidak mau diajak ke dalam kebaikan. Bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang selalu melawan, ya, melawan orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-wali, barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang untuknya. Jadi kalau kita memusuhi walinya Allah, kita benci sama ulama misalnya, kita benci sama orang yang soleh, yang orang itu ternyata dicintai sama Allah, itu Allah sudah mengumumkan kepada dirinya supaya Allah akan berperang sama dia. Maka jangan jangan asal-asal kita membenci orang itu, jangan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apakah orang yang kita benci, orang yang kita musuhi itu adalah orang yang ternyata barangkali dia seorang yang dicintai oleh Allah. Itu hati-hati dalam menjaga hati kita. Ya. Baik. Kemudian apa? Ma'akhna anhu wa ma kasab sayasla naran. Ya, kata Allah, sayadkhuluna al-hamiyah. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Dzatu ishti'al wa tawaqqat 'anhu. Yang nyala-nyala apinya. Gitu ya. Yaitu apa? Naru jahannam, api neraka. Tidak hanya Abu Lahab dan anaknya saja, Allah bahkan menerangkan wa imra'atuhu hammalatan hatab. Dan siapa imra'ah itu artinya? Istrinya. Yang akan masuk neraka itu juga istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ada yang tahu siapa nama istrinya? Hah? Siapa nama istrinya, Bu? Hah? Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil. Itu nama panggilan. Nama aslinya siapa? Arwa. Masya Allah. Ya. Nama aslinya adalah Arwa. Arwa. Ya, Arwa. Nama aslinya Arwa. Arwa bukan Arwah ya. Arwa pakai hamzah belakangnya. Namanya Arwa. Dia ini adalah masih saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, termasuk dari kalangan perempuan pembesar Quraisy, orang yang sangat dihormati di kalangan orang Quraisy. Di sini Allah menyebutkannya dengan lafaznya wa imra'atuhu dan istrinya, tidak menyebutkan wa ummu Jamil
Muhammad atau tidak, tapi menisbahkan kepada suami. Jadi imro'atu, istrinya juga masuk ke dalam neraka. Ini mengartikan apa? Ini menjadi makna buat kita memberikan pesan bahwa kesalahan suami atau kesalahan istri itu juga akan berpengaruh kepada keluarga. Istri yang baik ya akan membawa kebaikan buat keluarga. Suami yang baik juga begitu akan menjadi kebaikan untuk keluarga istrinya dan keluarganya. Ya maka imro'ah itu kalau dalam bahasa Arab ya asal katanya dari imro'ah. Imro'atuka mir'atuka, istrimu itu adalah cerminan. Biasanya kalau suaminya baik, istrinya ikut baik. Kalau suaminya pelit, biasanya istrinya ikutan. Oh juga katanya. Ya, tapi begitu kadang-kadang begitu Bu, ngaruh ya Bu ya. Ngaruh lama-lama. Suaminya misalnya suka marah-marah, gitu ya. Itu istri karena hidup bertahun-tahun sama suaminya, kadang-kadang ikutan jadi suka marah. Ya kalau istrinya suka marah-marah, itu kadang-kadang suami juga begitu. Ya maka istri atau suami itu adalah cerminan bagi pasangannya. Maka sebagai istri, ya selayaknya kita menjadi cermin yang baik buat suami kita, menjadi penetrang buat suami kita, gitu ya. Maka di sini dikatakan wamro'atu, dan istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Apa maksudnya? Bahwa istrinya Abu Lahab, yang pertama ada yang mengatakan bahwa istrinya ini membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Karena dosa atau dzambun itu diibaratkan seperti kayu bakar. Dosa kita kumpulin, ya, diibaratkan seperti kayu bakar. Yang kalau kita kumpulin dosa-dosanya makin banyak, kalau dikasih api, kira-kira apinya makin gede apa enggak? Makin gede. Makin banyak dosanya, apinya makin besar. Maka disebutkan istrinya Abu Lahab sebagai pembawa kayu bakar. Dia yang akan menyulut nanti api neraka. Itu bahan bakarnya karena dosa-dosanya Abu Lahab dan keluarganya. Yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa kenapa dijuluki sebagai hammalatul hatab? Karena ini si Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu suka ngompor-ngomporin orang, tuh membawa kayu bakar. Ya. Apa namanya? Provokator. Biar orang-orang membenci Nabi Muhammad. Kesini ngomong, tahu nggak Muhammad itu penyihir. Sini ngomong lagi, tahu nggak Muhammad itu tukang tipu, gitu ya. Kesini ngomong lagi, tahu nggak Muhammad itu pembohong. Jadi dia tuh suaminya yang paling depan musuh Nabi, si istrinya yang bagian ngomporin. Jadi apa? Ibarat botol ketemu sama tutupnya. Lengkap sudah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh keluarga yang jahat luar biasa. Ini Allah menggambarkan keluarga yang jahat, suami istrinya luar biasa kejahatannya itu, ya terstruktur. Ya yang suami bagian melawannya, istrinya bagian ngomong. Namimah, suka mendomba orang. Maka Rasul pernah mengatakan, la yadkhulul jannata namamah, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kita misalnya nih, apalagi ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu kita ini kan biasa suka kemana-mana, ya ngomong kesini begini, ngomong kesini begini, ngomong kesini begini, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar membenci satu orang. Kadang-kadang begitu, dikompor-komporin yang geng satunya, dikomporin grup bestie yang satunya, dikomporin grup yang ini. Tahu nggak? Si ibu anu tuh ya gitu ya, dia itu begini, nah itu tuh perempuan lisannya tajam.
itu ibarat pedang. Kalau dipakai buat perang, pedang bagus nggak? Bagus. Tapi kalau pedang dipakai buat membunuh orang, kira-kira bagus nggak? Maka lisannya perempuan tuh saktinya luar biasa. Kalau diucapin hal-hal yang buruk, itu punya juga akan dahsyat luar biasa. Perempuan kalau ada ngomong, ya sakitnya sampai ke sini gitu. Tapi lisan perempuan itu juga sakit ibu, apalagi lisannya para orang tua, para ibu. Maka jadikan, gunakan lisan kita, kesaktian lisan kita ini untuk hal-hal yang buat ngedoain anak kita. Itu tembus mustajab tanpa hijab. Kalau kita berdoa, ini perempuan, lisannya dikasih buat doa-doa, ya, buat doain anak-anaknya, doain suaminya supaya rezekinya lancar, ya, supaya suaminya ada pekerjaan yang enak, supaya anak-anaknya jadi anak soleh-soleha. Itu diijabah sama Allah langsung tanpa hijab. Maka doanya wali sama doanya ibu lebih mustajab doanya ibu. Maka ibu kalau suaminya misalnya gajinya lagi kurang, ya bu ya, atau misalnya hari itu belum punya uang yang cukup, jangan dimarah-marahin, jangan dikata-katain. Ya, malah kenapa kalau kita ucapin yang enggak buat suami kita, akhirnya jadi beneran. Kamu nih bukannya kerja, rezeki jadi seret beneran. Ya, maka perempuan yang soleha itu kerjanya dari rumah aja. Kita bantu suami sholat duha, suami kita kerja, kita yang bantu sholat duha. Ibarat motor, mesinnya itu perempuan, yang kerjanya itu laki-laki, mesinnya siapa? Mesinnya perempuan. Yang menentukan kesuksesan suami kita itu adalah ibu-ibu semuanya. Yang menentukan kesuksesan anak-anak ibu adalah ibu semua. Anak yang sekolah, ibu yang berdoa dulu. Mudah-mudahan anak saya dapat ilmu yang manfaat, jadi orang yang manfaat, jadi orang yang soleh, yang bisa bawa orang tua yang kelak masuk ke dalam syurga. Itu ya, perempuan. Wa ra'atu hammalatul hamd. Jahatnya perempuan itu bisa sampai kemudian menjadi bahan bakar daripada anak. Wa ra'atu hammalatul hatab fi jidha hablun. Si Ummu Jamil ini di lehernya itu semasa hidupnya dulu suka pakai kalung. Kalungnya itu bagus-bagus bu, dari permata-permata yang indah luar biasa. Ya, dari batu-batu virus gitu ya. Orang-orang tahu kan ya bu, suka pakai kalung yang gede-gede gitu di dunia, kayak orang India ya. Itu suka begitu. Kemudian Allah mengatakan, karena dia dulu di dunia suka memakai perhiasan, maka kelak Allah akan menggantikan perhiasan kalungnya itu dengan apa? Fijidiha, di lehernya ada hablum, ada ikatan, dikasih sabut-sabut. Kalau itu kamu tali tambang ya, yang buat tali tambang itu yang dari kayu itu yang sakit luar biasa. Nah itu seperti itu. Dikasih kisahannya apa? Allah akan tarik kepalanya, diikatkan, dilingkarkan di kepalanya itu, ya, tali dari serabut-serabut yang kasar, ditarik sama Allah, ya, berulang kali sampai berdarah-darah. Fijidiha hablum min masad. Itu siksaan dari Allah untuk istrinya Abdullah. Ya, jadi surah ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana terjadi keluarga yang kemudian bisa menjadi panutan buat yang lainnya. Bagaimana supaya kita istri bisa menjadi penggerak bagi kebaikan keluarga kita. Jangan jadi istri yang menggerakkan keluarga suami dan anak kita pada hal-hal yang buruk. Ya. Dan surat Al-Haq ini termasuk bagian dari surat-surat yang maf'ul. Jadi kalau mau baca Quran, ibu mau membaca dalam salat, ya, kalau dalam salat itu usahakan membaca ayat-ayat yang fadil. Kalau ayat fadil itu apa? Ayat fadil itu adalah ayat yang bercerita tentang Allah, yang isinya seputar Allah. Qul huwallah, atau misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat fadil.
ayat yang lebih utama. Kalau mau dibaca dalam sholat lebih bagus yang begitu. Atau sabbihisma rabbikal. Kalau ayat yang seperti apa namanya Allah, ini ayat yang mafdul, yang para ulama lanjutkan untuk jangan dibaca dalam sholat. Ya, jangan dibaca dalam sholat. Lebih bagusnya baca yang indah-indah tentang Allah saja. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari pelajaran tentang kisah Abu Lahab yang bisa menjadi pengingat buat diri kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang membenci syariat Islam, orang yang memusuhi para kekasih-kekasihnya Allah. Jangan sampai menjadi orang yang gemar untuk mengadu domba orang lain. Jangan sampai kemudian keluarga kita yang nanti akan menjadi keluarga yang celaka. Alhamdulillah. Jadi keluarga dalam Al-Quran itu banyak contohnya. Ada keluarga yang baik, ada keluarga yang buruk. Keluarga yang buruk seperti keluarga Allah. Keluarga yang baik adalah seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang ayahnya baik, istrinya baik. Kalau istri dan suaminya baik, maka insya Allah akan melahirkan anak yang baik. Gak perlu susah-susah mendidik anak. Ya, kalau pengen punya anak yang soleh-soleha, maka jadikan diri kita orang yang soleh. Gak perlu capek-capek kemudian kita nasihatin anak kita. Kalau ibunya gak soleha, bapaknya gak soleh, insya Allah anak itu kalaupun kecilnya nakal, kalau bapak ibu gak soleh, insya Allah dia akan balik lagi ke rel yang sebenarnya. Ibu ya, maka jangan capek-capek, jangan sampai berlelah-lelah, jangan merasa putus asa dalam mendidik anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mohon ridha. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan yang lebih baik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.